Mr. Q, ya Mm-mm. ini kita sekarang mau masuk ke tafsir Politik. politik. Iya. Nah, ini kan tetap yang menjadi pertanyaan. Mm-mm. Kemana Pak Jokowi ini setelah tidak lagi menjadi Nah, presiden, kan itu. itu Satu yang hal misalnya, banyak tafsirnya itu, Bang. ya, Banyak tafsir nih, orang mengatakan, banyak kitab nih, Bang. Tergantung siapa imamnya atau kiainya nih. ya, Lanjut. menarik ini ada Heeh. satu Heeh. anak muda, Heeh. ya, Azri Ansah itu Mm, namanya, yang mm, sekarang lagi mengambil PhD mm, di Illinois, mm. eh, University. Southern Illinois di Oh. Amerika, dan sekarang juga sedang membantu di Universitas Islam Internasional Indonesia, Mm, ya. Dan dia mengatakan mm. bahwa Pak Jokowi ini selesai Iya. kalau tidak mempunyai, Iya. jadi setelah dia menjadi presiden, Iya, iya. dia tidak mempunyai infrastruktur Iya. politik, Iya. yaitu khususnya partai politik, Mm, maka Pak Jokowi ini dianggap sudah selesai dalam persoalan politik ini. Nah, menurut Mr. Q gimana? Ya, tafsirnya sebetulnya lebih luas daripada itu ya. Tafsir pertama bahwa Pak Jokowi setelah menunaikan tugas sebagai presiden ya berhenti di dunia politik. Ya. Tafsir yang kedua, Pak Jokowi tetap aktif di politik, di pemerintahan, membantu pemerintahan Pak Prabowo Gibran. Tapi caranya seperti apa? Nah, menurut saya pada titik ini juga sebetulnya paling tidak ada dua teori sih. Pertama, Pak Jokowi tidak masuk kepada salah satu partai politik, tapi beliau tetap bergerak di dunia kemasyarakatan dan di dunia sosial kemasyarakatan itu, dan pintunya ada. Jangan lupa bahwa Pak Jokowi walaupun bukan pimpinan di PDI Perjuangan, tetapi dia punya satu partai dalam tanda kutip, yaitu Partai Relawan, Bang. Ya, jadi Pak Jokowi itu justru kekuatan selama ini adalah kalangan relawan. Orang-orang yang berhimpun, berasosiasi, aktif di politik, memperjuangkan Pak Jokowi, mendukung Pak Jokowi, membantu Pak Jokowi, tetapi bentuk badannya itu bukan partai politik. Ada yang betul-betul paguyupan, ada yang misalnya juga punya bentuk, saya nggak tahu ya, kayak Projo misalnya, Budi Ari itu apakah menjadi ormas atau tidak, tetapi yang saya tahu mereka punya ADART gitu ya. Saya sendiri juga dengan teman-teman yang kemarin aktif di salah satu simpul relawan 02, pada hari ini berkumpul dalam sebuah wadah yang namanya Rumah Juang Indonesia Emas gitu ya. Artinya teman-teman relawan ini dengan segala persahabatannya, dengan segala potensinya, dengan segala jaringannya, itu sayang kalau istilahnya ditinggalkan atau dibubarkan begitu saja. Minimal yang sekarang sudah jadi sahabat, ya persahabatan tetap dijaga gitu loh, Bang. Karena apalagi mereka-mereka yang sudah istilahnya udah nyambung, udah cocok, sudah satu pemikiran. Ya kan dalam hidup ini kan salah satu kebutuhan selain sandang mangan papan kan teman, Bang. Gitu. Iya dong. Apalagi kalau udah senior-senior kayak begini nih, Bang. Apalagi kebutuhannya. Kalau nggak ada teman bengong kita. Di samping teman dan kepercayaan. Kepercayaan, ya Bang. Jadi sebetulnya Pak Jokowi ini punya satu segmen kelompok masyarakat yang sangat besar dan luar biasa kalau misalnya yang namanya relawan. Relawan Pak Jokowi ini kan ratusan saya kira kalau di seluruh Indonesia. 400-an katanya. Iya. Jadi sebetulnya Pak Jokowi itu tidak akan kehilangan kehilangan kaki kalau menurut saya di masyarakat, tidak akan kehilangan ruang, tidak akan kehilangan pendukung. Apalagi sampai dengan hari ini ya Pak Jokowi itu masih sangat populer, masih sangat didukung oleh relawannya. Pada Pilpres 2024 misalnya ada perbedaan pilihan jalan antara Pak Jokowi dengan Ibu Mega. Itu kita melihat bahwa mayoritas menurut saya nih ya, hitung-hitungan kasar tapi ini bukan hitungan yang sangat detail, bukan survei yang sangat detail dan ilmiah. Itu saya lihat mayoritas relawan Pak Jokowi itu ke Prabowo dan Gibran. Iya. Bahkan muncul satu bentuk baru yang namanya relawan Gibran gitu. Itu bentuk yang lain lagi. Hanya sebagian yang ke Ganjar, dan notabene biasanya memang karena teman-teman yang ada di situ afiliasi politiknya dengan PDI memang kental gitu. Benar. Misalnya Adian, terus kemudian siapa anaknya Pak Jakob Nuawea itu? Andi Gani Nuawea. Yang notabene memang politisi PDI Perjuangan, Bang. Tapi kalau yang tidak berafiliasi dengan PDI Perjuangan itu dukung Pak Jokowi dan otomatis kemudian dukung Prabowo Gibran. Gitu. Jadi sebetulnya Pak Jokowi dengan popularitasnya dia, dengan
jaringan yang sudah bersama dengan Pak Jokowi mungkin 10 tahun bahkan lebih gitu ya. Kayak Bara JP itu sudah berdiri dari 2012 atau 2013. Artinya sebelum Pak Jokowi jadi presiden Iya, gitu iya. ya. Itu adalah satu kekuatan menurut saya. Nah, tetapi tentu saja muncul tafsir ketiga yang tadi Abang kutip itu. Saya nanti minta tulisannya Bang ya kan atau analisanya karena saya belum pernah membaca dan belum kenal dengan adik itu. Bahwa Pak Jokowi tidak cukup hanya mengandalkan relawan. Ya. Karena memang relawan itu dia punya keterbatasan. Relawan itu wilayahnya adalah wilayah sosial. Relawan itu tidak punya tempat dalam proses-proses Pengambilan pemerintahan, keputusan. dalam proses pengambilan keputusan pada masa pemerintahan. Kan kalau kita bicara politik kenegaraan, Bang, ini ada dua fase. Pertama itu fase pemilu, fase kampanye. Yang kedua fase pemerintahan, menjalankan pemerintahan. Jadi election dengan governing, gitu Bang. Nah, saya lihat relawan itu posisi terbesarnya dan sangat nyata itu adalah pada saat election. Di situ jaringan, networking, voluntarisme itu Bang, ampuh banget dalam menyebarkan ide dan gagasan. Tapi yang menarik ya gini, Mr. Q ya, sejauh mana kekuatan perhatian Prabowo terhadap relawan dibandingkan dengan Pak Jokowi? Karena begini, Pak Jokowi ini kan luar biasa terhadap relawan. Apakah Prabowo juga begitu terhadap relawan? Ini kan nanti akan... Oke, saya lanjutkan dulu nih Bang ya, belum selesai nih Bang. Iya, namanya bab tafsir-tafsir nih Bang. Iya. Kalau tafsir-tafsir kan biasanya tebel-tebel ya Bang bukunya. Yang Abang terbitkan tuh berapa buku? Berjilid-jilid. Berapa buku rencananya? Tafsir yang luar biasa itu minimal tuh 20 jilid. Yang ini mau Bang terbitkan nih berapa nanti? 20 jilid. Ya udah, ini bukan tafsir kalau enggak nanti penonton lari Bang. 20 jilid. Jadi yang nomor 2 ini dia mengatakan bahwa yang nomor 3 ini dia mengatakan bahwa mazhab partai politik ya. Yang kedua tadi mazhab relawan. Mazhab pertama mazhab pulang kampung. Mazhab yang ketiga ini mengatakan bahwa jangan lupa bahwa era terpenting dan terlama itu adalah era governing. Karena sesungguhnya era election itu hanya memilih siapa pilotnya dan kopilotnya dalam menerbangkan pesawat Indonesia Incorporated. Yang keputusan-keputusan politik yang sesungguhnya adalah diambil pada era governing itu. Alokasi pendidikan, alokasi kesehatan, infrastruktur, bagaimana menciptakan lapangan kerja, investasi, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi era terpenting itu adalah governing. Nah, realitanya, fakta kerasnya pada hari ini, bahwa era governing itu medannya berubah. Terbesar itu ada di parlemen dan di pemerintahan, di eksekutif dan legislatif. Nah, penubuhan dari eksekutif dan legislatif itu, di situ peran partai politik dominan sekali. Contoh, kalau kita bicara pemerintahan, kita bicara kabinet, saya yakin 50%, 60% diisi orang-orang yang bersumber berasal dari partai politik. Yang notabene tanpa afiliasi dengan partai politik itu jangan-jangan cuma 30%. Yang jelas bukan orang partai mungkin 20%, 20%-nya lagi atau 15%-nya adalah bukan orang partai tapi terafiliasi dengan partai politik. Dan sisanya lagi adalah partai politik. Itu Abang pasti tahu persis itu. Nah, di DPR malah lebih telak lagi. Nggak ada orang yang bukan partai politik, Bang. Sampai ekstrimnya saya katakan, bahkan Bu Mega. Bu Mega itu dia nggak ada di parlemen. Dia hanya punya akses karena dia adalah ketua partai. Bayangkan kalau Bu Mega itu bukan ketua partai, apa bisa dia berperanan di dalam bisa. Nggak bisa, Bang. Jadi DPR itu jelas 100% partai politik. Nah, partai politik fungsinya penganggaran, pembuatan undang-undang, pengawasan. Itu yang berlangsung selama 5 tahun itu, Bang. Sehingga ya pengambilan keputusan mengenai alokasi kesehatan, IKN terus apa enggak, ya kan? Kemudian hilirisasi jalan terus apa enggak, makan siang, makan bergizi itu lanjut atau tidak, bagaimana bentuknya, berapa formatnya, berapa yang terima dari pelajar Indonesia, berapa jumlah angkanya, semua partai politik. Nah, jadi saya bisa menerima argumentasi yang nomor 3 ini, gitu loh. Bahwa sangat penting Pak Jokowi untuk menjadi pimpinan partai politik supaya bisa mengawasi
atau mengawal semua proses-proses yang terkait dengan pengambilan keputusan tadi. Nah, itu mungkin snapshotnya. Nah, kalau makronya, Bang, kita bicara bagaimana cita-cita Indonesia maju, Indonesia emas mau diwujudkan menuju 2045, Bang. Gitu. Iya. Nah, ini kan harus dikawal. Dan pengawalannya, mohon maaf, pengawalan era pemerintahan, bukan era election. Gitu loh. Saya kan pengalaman, kita ini kalau berada di luar pemerintahan atau tidak menjadi bagian dari pemerintahan, sekencang apapun kita teriak, kalau yang di dalam itu tidak peduli atau tidak mau mendengar, kan akhirnya kan yang terjadi kan keputusan final kan tetap kepada partai politik kan, kepada parlemen, kepada eksekutif, Bang. Jadi saya bisa menerima argumentasi itu. Nah, sekarang tinggal kemudian ya sekarang ya Pak Jokowi itu sendiri akan kemana alam pikirannya dari 3 mazhab atau 3 tafsir itu tadi. Pulang kampung, memimpin relawan, ya, kemudian ya memimpin partai politik gitu. Kalau Mr. Q harapannya kemana? 1, 2, atau 3? Kalau saya sama dengan adik tadi itu, saya nomor 3. Saya nomor 3. Menurut saya cara paling baik, paling mantap, dan paling bertanggung jawab ya untuk mengawal agenda Indonesia Maju 2045 adalah dengan memimpin partai politik. Gitu. Ya, kalau gitu kita sama tos. Oh, tos dulu, tos. Sama kita. Argumentasi Abang apa? Atau alasan Abang apa? Yang pertama dari faktor usia masih muda. Ya. Kedua, kita masih memerlukan orang yang memainkan politik ini dengan kepala dingin. Ya. Ya. Sehingga dengan ada dia di tengah-tengah dunia politik kita ini, antar partai, parlemen, eksekutif, yudikatif, kan perlu ada orang yang bisa kepalanya dingin. Ya. Bagaimana untuk mengkonsolidasikan ini jangan saling benturan. Ya memang kan lari lagi. Kalau tidak ada posisi politik yang strategis, nggak bisa kan gitu. Nah jadi saya melihat itu.